wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nabila Zara dari 1A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi pada manusia dan fungsinya. Sistem transportasi dan fungsinya. Sistem transportasi pada manusia terdiri atas yang pertama jantung sebagai pompa memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Yang ketiga ada darah sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, CO2, hormon, enzim, dan sistem metabolisme. Dan di sini ada anatomi jantung. Letak jantung di rongga dada terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada 2 atrium, 2 ventrikel. Berat 220 sampai 260 gram. Besarnya sekepal tangan. Batas dekstra pada sternum dekstra, batas sinitra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung. Atas pembuluh darah besar, bawah ada diafragma yang setiap sisi paru-paru. Belakang aorta descendens, ada esofagus dan kolumna vertebra thoracalis. Fungsi jantung. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Selanjutnya ada ruang-ruang jantung. Di sini ada atrium dekstra, atrium sinitra, ventrikel dekstra, dan ventrikel sinitra. Selanjutnya ada ruang jantung. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung atau reservoir darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dari jantung melalui sinus koronari. Tekanan di atrium kanan 2-6 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Yang kedua ada atrium kiri, berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Tekanan atrium kiri 4-12 mmHg dengan saturasi oksigen 95% sampai 98%. Selanjutnya ada ventrikel kanan. Menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Tebal dinding kanan biasanya 0,5 cm dan tekanan sistoliknya 15 sampai 39 mmHg dan diastolik 0 sampai 5 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Selanjutnya, ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Tebal dari dinding ventrikel ke normalnya adalah 120 mmHg dan diastolik 0 sampai 10 mmHg dengan saturasi oksigen sebesar 95 sampai 98%. Selanjutnya di sini ada gambar katup-katup jantung atau atrioventrikular. Di sini ada tricuspid valve, ada mitral atau bicuspidalis valve. Di sini juga ada katup seminular. Katup yang pertama katup tricuspid, lokasinya di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Struktur dan fungsinya terdiri dari 3 daun katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Yang kedua, katup seminular paru. Antara ventrikel kanan dan batang paru terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari trunkus paru ke ventrikel relaksi. Yang ketiga ada katup bicuspid atau mitral, lokasinya antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Struktur dan fungsinya terdiri dari 2 kutub dan yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Yang terakhir katup seminular, aorta. Lokasinya antara ventrikel kiri dan menaik. Struktur dan fungsinya terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Ini gambar dari yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada sirkulasi jantung. Atrium menerima darah dari vena ventrikel, memompa darah ke arteri. Aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi. Aliran darah hanya mengalir satu arah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup seminularis pulmonalis. Darah teroksigenisasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah dialirkan melalui katup seminularis aorta ke aorta seluruh tubuh.
Selanjutnya, cara kerja jantung. Yang pertama, pada saat berdenyut. Setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah atau disebut diastole. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau disebut sistol. Kedua, serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak CO2 atau darah kotor dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena terbesar, vena cava, menuju ke dalam serambi kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan. Darah dari bilik kanan akan memompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh darah yang sangat kecil atau kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan CO2 yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang akan oksigen atau darah bersih mengalir di dalam vena pulmonalis menuju serambi kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju bilik kiri yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Selanjutnya ada vaskuler atau pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluh darah yaitu pertama mengangkut transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya mengangkut bagian darah yang sudah dipakai kembali ke jantung seperti pada gambar di samping. Arteri. Arteri atau pembuluh darah nadi merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Fungsinya sebagai jalur cepat peredaran darah bersih dari jantung ke jaringan. Ciri-cirinya terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama ada tunika intima atau interna. Lapisan paling dalam berhubungan dengan darah terdiri dari lapisan endotelium. Yang kedua ada tunika media. Lapisan tengah terdiri dari otot polos dan atau serabut elastis. Yang ketiga ada tunika eksterna atau adventitia. Lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Macam-macam arteri. Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang keluar dari ventricle dextra menuju ke paru-paru. Yang kedua, aorta ascendens. Arteri ini muncul dari ventricle sinitra berjalan ke atas dan ke depan. Cabangnya adalah arteri coronalis dextra dan arteri coronalis sinitra. Yang ketiga ada arcus aorta, merupakan arteri yang melengkung ke arah kiri di muka trakea sedikit turun ke bawah sampai ke vertebra thoracalis keempat. Cabangnya adalah arteri anomina, arteri subclavia sinitra, dan arteri carotis communis sinitra. Yang keempat, aorta descendens. Arteri ini menuju dari aorta yang dimulai dari vertebra thoracalis 4, 5, dan 4 cabangnya yaitu aorta thoracalis dan aorta abnormalis. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Pembuluh darah vena merupakan kebalikan dari pembuluh darah arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh masuk ke jantung. Bentuk dan susunannya hampir sama dengan arteri. Katup pada vena terdapat di sepanjang pembuluh darah untuk mencegah darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Vena terbesar adalah vena pulmonalis. Di sepanjang pembuluh terdapat banyak katup atau valvula seminularis yang menyebabkan darah mengalir satu arah. Secara garis besar dibagi atas dua, yaitu vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen kembali ke serambi kiri jantung. Kedua ada vena cava membawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh menuju serambi kanan jantung, terdiri atas yang pertama vena cava superior dari tubuh bagian atas, vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Selanjutnya ada kapilari darah. Kapilari darah ialah saluran darah yang terkecil sekali. Kapilari darah menghubungkan arteriol kepada venul. Dinding kapilari darah hanya setebal 1 sel. Dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan berlangsung dengan cepat. Selanjutnya ada fungsi kapiler. Yang pertama, alat penghubung antara pembuluh darah, arteri, dan vena. Tempatnya terjadi pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. Selanjutnya, mengambil hasil-hasil dari kelenjar, lalu menyerap zat makanan yang terdapat di usus. Terakhir, menyaring darah yang terdapat di ginjal. Darah.
Darah berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyembuhan luka. Dikutip dari American Red Cross, darah terdiri atas berbagai komponen sebagai berikut. Yang pertama, plasma darah. Cairan yang bertugas dan mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bernama dengan zat gizi, antibodi, protein, pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon. Sel darah merah atau eritrosit, komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit, komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia, pertama peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi. Karena itulah ia juga disebut peredaran darah besar. Sirkulasi dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung secara sederhana. Peredaran darah besar atau sistemik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung seluruh tubuh jantung lagi. Kedua, peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Hal ini karena sirkulasi pendek yakni dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi. Sirkulasi dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida jadi karbon O2 di dalam darah. Darah kaya oksigen ini akan keluar dan kembali ke serambi kiri jantung. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal merupakan peredaran darah dari jantung, paru-paru, lalu ke jantung lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.